Salam, selamat pagi saudaraku dikasih Tuhan. Baiklah, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bekali hati dan pikiran kita dengan merenungkan firman Tuhan. Adapun renungan kita pada pagi hari ini berjudul Hidup Gotong Royong dan Saling Membantu. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih atas cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga sampai pada pagi hari ini kami masih boleh datang kepadamu dengan selamat. Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus mengisi hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima firman-Mu, dan firman-Mu akan tertanam dalam hati kami, menguatkan iman percaya kami, dan membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengampuni dosa salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat inti kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Efesus 4 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saudaraku dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita selalu rendah hati dan saling mengasihi. Kita tunjukkan kasih kita terhadap sesama kita, dan kita selalu saling membantu satu dengan yang lainnya. Kalau kita baca dalam kitab Markus 2 ayat 3, di sana dikatakan, Markus 2 ayat 3, pada waktu Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus membawa orang sakit untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita mulai dalam ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi ayat 4, mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di dalam Markus 2 ayat 3-5 ini, di sini diterangkan betapa Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang sangat mengasihi orang lain, dan sifat kegotong royongan mereka sangat dihargai oleh Tuhan Yesus, sehingga Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka dan orang yang lumpuh itu pun disembuhkan. Kalau kita hayati firman ini, kita bisa merasa terharu. Ada orang sakit lumpuh bertahun-tahun dan dia ingin sembuh, tetapi tentu orang lumpuh tadi tidak bisa datang sendiri kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya dengan dibantu oleh tetangga-tetangganya atau mungkin teman-temannya, dengan digotong pakai tilam, atau kalau bangsa zaman dulu tuh pakai apa ya, tempat untuk menggotong orang itu seperti bambu, terbuat dari bambu itu. Nah, mereka dengan gotong royong mengangkat orang yang lumpuh ini, dan setelah sampai di tempat Tuhan Yesus, mereka tidak bisa masuk karena saking banyaknya orang, dan pintu itu pun tidak bisa dilewati karena tertutup banyak orang. Akhirnya mereka sampai membuka atap rumah dan menurunkan orang yang lumpuh itu tepat di depan Tuhan Yesus. Nah, ini membuat Tuhan Yesus terharu dan senang melihat kegotong royongan orang-orang ini, sehingga
Tuhan Yesus mengasihi mereka semua dan mereka mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan mendapatkan kasih dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berfirman, kalau kita mengasihi sesama, kita mau menolong orang lain, kita sendiri pun akan ditolong oleh Tuhan. Kita dapat baca dalam Mazmur 41 ayat 2 sampai 4. Dalam Mazmur 41 ayat 2 dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ayat 3, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut bahagia di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita suka membantu orang lemah, kita suka menolong sesama, kita pun akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan akan melepaskan kita dari segala kecelakaan dan Tuhan akan memelihara nyawa kita. Di dalam ayat 4 dikatakan, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Selama kita peduli kepada orang lain, selama kita suka membantu orang lain, suka menolong orang lain, kita pun ditolong oleh Tuhan. Pada waktu sakit, kita disembuhkan oleh Tuhan dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, sudah sangat jelas bahwa siapa saja yang mau berbuat baik, yang mau menolong orang, Tuhan pun akan berbuat baik kepada mereka. Seperti ayat inti tadi, kita dinasihati supaya kita selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, dan menunjukkan kasih kepada sesama manusia. Karena orang yang menunjukkan kasih adalah orang yang diberkati Tuhan dan orang yang lahir dari Allah. Dapat kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Nah, saudaraku, sudah sangat jelas sekali bahwa kasih itu berasal dari Allah, dan orang yang mengasihi adalah orang yang lahir dari Allah. Semoga firman Tuhan pada pagi ini akan menguatkan iman percaya kita dan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.